nggak ke-record nanti. Oke, jadi ini percakapan antara setan dan Yesus ya, Matius 4 ayat 8 dan 9. Mary Bell? Siap ya Mary Bell, bisa dengar? Bisa. Oke, di sini apa tujuan setan? Di dua ayat ini apa tujuannya setan? Untuk Mau disembah. Mary Bell ya. Oh, sorry. Iya, nggak apa-apa Mary. untuk worship me. Oke, yang lain setuju atau ada yang nggak setuju? Iya, Cek. Setuju kan? Jadi Iya. tujuan setan mau apa? Mau suruh Yesus worship. Disembah. Bagaimana? Ya. Nah, bahkan dia mau disembah oleh, Yesus menciptakan sendiri. nah, nggak tahu malu ya. Aduh. Gimana? Setuju semuanya? Kita Iya. dari ayat ini apakah rasa, aduh memang nggak tahu malu sekali sih setan ini? Gimana? Iya. Artinya kalau sama pencipta saja dia pakai segala cara supaya pencipta semesta alam sembah dia, apalagi sama kita. Gimana? Iya, ya. Bisa? Bisa lihat ini ayat? Bisa. Oke. Bahaya. Sekarang Mary Bell pilih orang berikutnya. Siapa? Pilih Goldie. Goldie. Oke, Kak Manda nggak bisa join. Aku ada di sini. Iya, tadi ada internetnya bermasalah. Oke. Silakan, Manda ya, Mary Bell. Kak Goldie. Oh, Goldie, sorry. Tadi ada yang tanya ini. Oke, Goldie, silakan. Goldie, kita mau tanya sekarang. Kalau setan mau disembah, apa kalau misalnya kita lah sembah dia, apa yang menjadi timbal balik? Kalau kita apa? Iya, boleh ulang tadi? Nggak kedengaran. Maksudnya timbal balik apa ya, Cek? Timbal balik itu adalah kalau misalnya kamu kasih Cece uang 1.000, kamu dapat kue vegan, contohnya gitu. Karena Cece jualan roti vegan, kue vegan, itu namanya timbal balik. Jadi kamu dapat roti vegannya, Cece dapat uangnya. Boleh? Jadi kalau misalnya kita sembah setan, artinya kita memperoleh sesuatu dong. Itu namanya timbal balik. Apa timbal baliknya? Setan memberikan semua yang ada di dunia ini, Cek. Apakah setan memberikan kerajaan dunia, betul? Dan kemuliaan dunia, betul? Iya. Betul, Cek. Jadi ada hubungannya, kalau kamu sembah dia, kamu akan memperoleh kerajaan dunia dan kemuliaan dunia, ataupun kamu memperoleh semua yang berbau hal-hal dunia. Gimana? Coba pikir, kalau kira-kira selain Tuhan Yesus hanya mau suruh hanya sembah Bapa kan? Di ayat 10. Apakah keanehannya? Coba apa keanehannya? Apa keanehannya dari ayat 8 dan 9? Coba pikir Isen dulu 1 menit. Baru aku mau tanya 5 orang yang terpilih.
Apa keanehannya dengan setan mau kasih kerajaan dunia dan kemuliaan dunia? Coba, apa keanehannya ya? 1 menit ya. Aku kasih waktu resign. Oke, kita mau tanya sama Sally. Apa keanehannya Sally? Kalau Selice, dia, Mhm. oh bukan, penciptanya yang ciptakan dunia, dia mau malah kasih ke yang penciptanya. Oke, thank you Sally. Kita mau tanya sama Cika. Apa reason Cika? Halo Cika? Cece Linda? Bisa diulang. Ya, jadi apa keanehannya dari dia punya ini semua? Dari ayat ini apa keanehannya kalau Tuhan setan mau kasih kerajaan dunia dan kemuliaan, Cika? Oke, kita mau tanya sama Cece Linda. Apa keanehannya, Ce? Kalau menurut aku, setan itu kan diciptakan sama penciptanya. Kenapa kita harus worship ke dia? Oke. Thank you. Sami. Kenapa, Sami? Apa keanehannya? Keanehannya itu ialah dia mau penciptanya sembah dia. Oke, thank you. Kita mau tanya sama Nes. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Nes. Silakan. Kalau aku, anehnya dari 2 ayat ini adalah, kok si setan ini mau kasih Yesus kerajaan dan kemuliaan, padahal Yesus sendiri yang punya semuanya itu. Oke, thank you. Oke, thank you. 1 orang lagi ya. Manda. Itu kerajaan dunia sama kemuliaan dunia kan bukan punya si setan. Jadi Oke. gimana dia mau kasih ke kita? Oke, terima kasih ya anak-anak reasonnya. Jadi, apakah kita waktu di higher power, dunia ini sebenarnya dia punya kepala siapa? Adam. Adam. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Setan yang punya kepala. Betul. Boleh? Jadi Ya. kekuasaan dunia dan kemuliaan dunia sekarang di bawah setan walaupun seizin Tuhan. Betul nggak? Ingat kan itu pelajaran higher power kan? Jadi keanehan, pertanyaannya itu sebenarnya keanehan ketika setan memberikan kerajaan dunia dan kemuliaannya. Apa keanehannya? Kok dia mau kasih kepada Yesus yang memilikinya. Betul nggak? Jadi dia mau nawarkan sesuatu yang Yesus punya. Gimana? Kalau misalnya ada sepeda motornya Iren. Ya. Ren, kamu tolongin dong aku dong cuci baju 2 ember. Nanti aku kasih motor yang depan yang dia punya kodenya L123. Loh, L123 kan punya aku. Gimana kamu bilang? Betul nggak? Bisa lihat? Gitu mah nggak usah ngasih. Nah, itu dia. Boleh? Apakah bisa lihat nggak? Semua unsur yang setan tawarkan semuanya tipuan. Bahkan dia mau tipu pencipta.
Gimana Dan ya? mau Iya, bisa. dia mau tipu pencipta karena Yesus apa titik-titik apa? Apa? Kenapa dia? Sorry. Apa, Evelyn? Katanya anak Allah, Mice. Bukan. Pertanyaannya apa? Kenapa dia mau coba tipu Yesus? Atau Kalau dia mungkin- goda Yesus? Kenapa? Karena Yesus di bawahnya setan. Bukan. karena dia Yesus pikir- lah. Oke. Oke, Nes dan Jobs. Sorry, Nes dan Jobs angkat tangan. Silakan. Kak, maaf boleh diulang nggak pas bagian kan yang ketika setan itu karena tadi putus-putus. Oh iya, jadi dia aneh. Kenapa dia mau kasih kepada Yesus yang punya semuanya? Betul nggak, Nes? Oh, ya aneh. Aneh kan? Misalnya kalau apakah sebagai reward aku akan kasih sesuatu yang udah jadi barangnya Nes kira-kira? Enggak. Enggak dong, betul nggak? Harus sesuatu Iya. yang Nes belum miliki kan? Tapi Iya. Yesus memberikan, setan mau berikan sesuatu yang Yesus miliki, bayangin. Ya? Aneh banget. Oke, itu dia. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa si setan dia mau goda dan tipu Yesus? Kenapa? Karena kalau misalnya Yesus tertipu oleh setan, nggak ada rencana keselamatan, kayak batal rencana keselamatan itu. Karena Oke, yang thank you. itu. Aca apa Aca? Kalau Aca itu Mice, setan kan Tuhan Yesus nggak berdosa, jadi setan mau goda supaya Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa, tapi dia tidak mau. Oke, thank you. Oke, jawabannya kenapa setan mau goda dan mau tipu Tuhan Yesus karena Yesus 100% manusia. Boleh semuanya? Oh, boleh Kak. Ya, Kira-kira Ya, boleh. Yesus setan mau buang waktu nggak dengan kalau misalnya Tuhan Yesus waktu ke dunia adalah sebagai Tuhan, mau buang waktu goda Yesus nggak? enggak, karena nggak bisa Nggak jatuh. mau. Nggak bisa lah, Tuhan Tidak. kok, betul nggak? Tapi karena setan tahu Yesus mengambil kelemahannya Adam setelah jatuh 4.000 tahun, disitulah kenapa dia goda. Boleh? Walaupun kita nggak ke situ ya pelajarannya. Oke, bisa semua? Bisa. Oke, Rachel, Oke. Ronald, Andrew, silakan. Tadi jawabannya apa? Kenapa dia tipu Yesus? Karena Yesus 100% manusia. Boleh, Rachel? Jadi kalau misalnya dia Tuhan 100% waktu datang ke dunia, dia jadi Tuhan waktu datang ke dunia, bukan manusia, kira-kira setan mau buang waktu untuk udah enggak? Oh, berarti karena Yesus waktu itu adalah seorang manusia ya, Kak? Betul, 100% manusia. Dia mengambil kelemahannya Adam setelah 4.000 tahun jatuh ke dalam dosa. Bisa, Rachel? Oke. Cece Linda, Evelyn Iren. Pak, videonya ini udah dari dulu sih, aku bingungnya. Itu kan kakak pernah bilang yang bumi 6.000 tahun, pas 4.000 tahun, itu kok bisa ngitungnya kayak gitu. 4.000 tahun. 4.000 tahun itu ada kutipannya, sayang. Terus yang 6.000? Kutipannya juga, semua di kutipan itu. Boleh share nggak kutipannya nanti? Nah, tapi nggak di pelajaran ini ya, sayang ya. Karena kalau mau share, kakak harus cari lagi. Dan belum nggak sesuai konteks pelajaran Illuminati, oke sayang? Nanti, maksudnya... Boleh. Oke, Siap. Kak. Oke, thank you. Siapa lagi ya? Tadi yang ini, sorry aku kelilipan. Sally, silakan Sally. Duh, saya boleh tiupin nggak mataku saya? Sally, silakan Sally. Jadi
Setan mau goda Yesus karena Yesus 100% manusia dan dia pikir Yesus bisa jatuh ya dalam dosa. Iya, betul Sally, betul. Iya. Kalau Yesus nggak bisa jatuh, ngapain setan goda, betul nggak Sally? Iya, Cek. Jadi kalau misalnya orang bilang, Yesus aja bisa menurut loh sampai mati, itu kan Yesus. Padahal itu kan Yesus kan Tuhan. Padahal setan goda Yesus. Artinya setan tahu nggak kalau Yesus bisa jatuh juga? Iya. Itu dia, Sally. Setan aja tahu kan? Makanya setan nggak mau kasih tahu ke orang-orang kalau Yesus itu sebenarnya 100% manusia dan dia bisa menurut sampai mati. Dia bilang ke orang-orang, Yesus tuh Tuhan, makanya dia bisa menurut. Padahal kalau kita baca Matius 4, dia goda, betul? Tuhan Yesus. Kalau dia goda artinya dia tahu nggak kalau Yesus bisa jatuh? Dia tahu. Tahu. Dia tahu. Jadi orang yang ketipu sama setan, apakah pernah baca Matius 4 nggak kira-kira? Walaupun follow the Bible, tapi nggak ngerti. Gimana? Iya, nggak ngerti. Bisa, Sally? Jadi baca itu nggak dimengerti. Kalau misalnya kita dari tadi 19.05 mulai, baca 2 ayat, udah hampir 20 menitan, betul? Kalau orang-orang itu bacanya 20 menit udah sampai di Matius 10 kali. Udah 1 pasal. Betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau baca itu dimengerti baik-baik. Ini kenapa? Ini kenapa? Kasih pertanyaan kepada ayat tersebut. Bisa aja kita 1 ayat 1,5 jam nggak habis-habis kalau kita gali kata worship-nya, kita gali fall down-nya. Boleh? Ngerti. Oke, mantap. Mantap, Sally. Ya. Jadi banyak yang ketipu nggak, Sally? Lihat ini, Sally. Iya, Cek. Jadi setan tuh tahu yang benar loh. Setan tahu yang benar, tapi dia tipu yang dia tahu benar dengan kesalahan. Orang yang tipu adalah orang yang tahu benar, kan? Buktinya dia tahu benar adalah dia goda Yesus dan dia kalah dalam penggodaan karena Yesus menang, walaupun dia manusia. Oke? Jadi kalian tambah yakin nggak kalau kita ini sebagai anak-anak muda akhir zaman, kalau ikut Yesus bisa juga menurut sampai mati sama seperti Yesus kita. Karena Yesus kita sama, manusianya sama kayak kita. Bedanya kelemahannya sama, betul nggak? Bedanya dia bergantung pada Tuhan, manusia lain enggak. Itu dia, makanya jatuh, betul? Artinya kalau kita bergantung kepada Yesus yang connect ke Bapa, kita pasti menang nggak? Menang. Pasti. Itu dia. Pasti menang, C. Iya, C. Itu dia. Itu harus kita yakini loh sebelum berperang melawan keinginan-keinginan daging kita. Kalau kita nggak yakin, bisa menang nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak yakin, aduh kita terlalu cinta dunia, nggak bisa tinggalin ini. Aduh kita nggak bisa lah sempurna. Aduh jangan terlalu kolot lah. Aduh. Setan yes. Betul nggak? Iya. Nah itu dia. Oke. Lanjut ya, ayat berikutnya ya. Kita ke Yeskiel. Kok ini salah. Yeskiel 28. Ayat 14 dan 15. Jobs boleh baca? Oke, aku kasih Indonesianya aja, nggak apa-apa. Ini nggak terlalu nggak terlalu konsep jembatannya ya. Jobs bisa dengar ya? Atau putus? Sepertinya putus. Kak, kedengaran nggak? Nah, sekarang bagus. Silakan ayat 14 dan 15. Ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat Kareb yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Wih, siapa ini kerubium siapa? Lucifer. Jadi Yeskiel 28 ngomongin siapa? Lucifer. Lucifer. Jadi Lucifer awalnya apa? Tak bercela. Bercela. Lucifer artinya Lucifer ini perfect awalnya kan? Iya. Lalu dia dapat apa? Iniquity. Iniquity ya. Ya. Oke, mari kita lihat ini. Mari lihat dulu ya. Kita siap-siap baca ayat 1 ya. Kita siap-siap baca ayat 1. Oh, itu harus ke ayat lain itu. Nggak ada di ayat sini. Oke, mari kita lihat. Coba kita ke Yesaya 14:12 ya. Yesaya 14:12. Ada Lucifer nggak di situ? Ada Mice. Ada C. Ada Lucifer ya. Apa itu arti Lucifer? Mari kita lihat dia punya Hebrew. Dibilang di sini Lucifer adalah terang kemuliaan atau bintang fajar. Oke? Morning star. Morning star itu apa? Morning star itu apa? Bintang yang muncul pagi-pagi, bintang apa namanya? Bintang fajar. Apa bintang fajar itu? Matahari. Matahari, betul nggak? Iya. Jadi apakah Lucifer ini dilambangkan matahari? Iya. Dan apakah matahari adalah pembawa terang yang sebenarnya terangnya adalah milik Bapa? Dia memantulkan terang yang dia diciptakan supaya dari terangnya Bapa, dari firman-Nya Bapa, karena firman itu kan terang kan? Mazmur 119 ayat 105 apa? Firman-Mu adalah terang bagi jalanku, ya kan? Dan pelita buat kakiku. Ya kan? Jadi apakah terang punyanya Bapa lalu dikasih ke Lucifer supaya Lucifer bisa jadi apa? Pembawa terang. Nah, itu dia. Jadi kayak gini kan? Jadi ini Bapa, ini Lucifer. Lucifer apa jadinya? Kalau Lucifer ini matahari, matahari bawa apa? Terang. Jadi apakah dia untuk menerangi bumi yang gelap? Iya. Apakah itu terangnya punya dia atau punyanya Bapa? Punya Bapak. Jadi dia bawa terang supaya orang-orang yang lihat terang ini bisa sembah Bapa. Tapi karena dia bawa terang, dia pikir, aduh enak juga ya kalau disembah-sembah ya. Dan dia klaim terang yang dia punya ini, yang punyanya Bapa adalah punyanya siapa? Punya dia. Dan dia bilang apa? Sembah saya. Betul nggak? Apakah tujuannya mau disembah? Iya. Nah, itu dia. Boleh? Jadi apakah Lucifer ini ada hubungannya dengan terang-terang? Iya. Apakah dia menerangi? Iya. Oke. Ingat-ingat itu ya. Ya. Jadi Lucifer dia perfect dan dia ada iniquity. Dan iniquity-nya apa? Iniquity-nya apa? Dia mau disembah. Dia mau disembah. Boleh? Oke. Tapi dia bisa disembah nggak? Enggak. Karena apa? Karena dia adalah makhluk ciptaan. Karena ciptaan. Oke, Iya. kita baca ayatnya kalau gitu supaya kita makin yakin ya. Yeskiel 28 ayat 1. Kak, boleh scroll yang iniquity tadi barusan, Kak? Sebentar. Oh, boleh. Oh, udah ada. Ayat 2. Ayat 2 kita baca ya. Hai, engkau Yeskiel 28 ngomongin siapa?
Lucifer. Lucifer. Dan dia disebut Prince of Tyrus. Kamu punya hati sombong ya, gitu Tuhan bilang ya. Dan kamu bilang, saya adalah I am a God. Saya duduk di tahta God. Tetapi kamu cuman apa? Ciptaan. Atau man kan? Man itu diciptakan atau pencipta man? Diciptakan. Jadi man di sini adalah apa? Menjelaskan kalau Lucifer itu cuman apa? Cuma ciptaan. Tapi dia dibilang, kamu mau disembah, kamu mau sama seperti kayak God disembah, karena Tuhan bilang apakah yang patut disembah cuman God? Ya. Kalau dia bilang I am a God, artinya dia mau diapa juga anak-anak? Disembah. Ya, tapi Tuhan bilang kamu tuh cuman ciptaan. Kamu bukan Tuhan. Bagaimana? Apakah jelas di ayat Yeskiel 28 ayat 2? Iya. Jadi, dia, Lucifer ini mau sama seperti siapa? God. God. Artinya, untuk ngerti cara kerjanya Lucifer di dunia ini gimana, kita lihat cara kerjanya Tuhan. Karena dia selalu tiru. Boleh? Karena dia mau sama kayak God, kan? Kalau misalnya dia nggak mau sama kayak God, dia tiru nggak? Enggak. Nggak. Karena dia mau sama, artinya dia akan bikin yang God bikin. Bagaimana? Iya. Kalau God di worship, artinya makanya dia bilang apa di ayat mana? Di worship juga dia bilang. Di ayat mana? Di Matius 4. Di Matius 4 ayat? Ayat 8 dan Ayat 9-nya kan? Oh iya. Nah, itu dia. Tuhan Yesus bilang ayat 10, pergi engkau setan yang cuman bisa disembah hanya God. Betul nggak? C itu worship. Oh iya ya, kurang. Thank you. Oke. Oke, ayat hafalan kita mana yang ada kata worship? Apakah kalian masih ingat? Revelation. Revelation berapa? Revelation 14 ayat 7 Mice. Apakah yang disembah siapa? God people to him, worship him. That will happen. Apakah dibilang harus worship God? Betul? Ya, Iya. Kenapa harus worship God? Karena dia yang buat heaven, earth, and the sea, and the fountains of waters. artinya worship itu ada hubungan dengan Malaikat pertama. creator. Gimana? Ngomong penciptaan. Betul nggak? Apakah Oh, iya. worship him yang menciptakan? Artinya yang bisa di worship adalah yang Creator. creator atau creator sayang? Creator. Creator. Kalau creature itu yang diciptakan, oke? Ya. Oke, jadi kamu harus worship God karena dia adalah apamu. Creator. Itu dia. Oke? Oke, Mice. Ayat mana lagi yang sama dengan Revelation 14 ayat 7? Ayat mana lagi? Ini ayat hafalan kita. Apakah ini ada made heaven and the sea and the fountain of waters? Ayat berapa yang ada made heaven, the sea, the earth, and the fountain of water? Ayat berapa? 8, 9, 10, 11. Yang mana? 11, Kak. 11. Iya. Artinya ini kan made heaven, the sea, aduh sama kan? Ini kan yang kasih warna blue sama toh dia punya kata jembatan kan? Artinya
Kalau saya tidak worship creator, karena saya lupa Pencipta. betul. Jadi untuk worship creator saya ingat creator create berapa hari? Hari. Dengan saya ingat creator create 6 hari, saya ingat hari Sabat. Bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya saya lupa hari Sabat, artinya saya lupa apa yang saya lupa? Creator. Saya lupa pekerjaannya, betul? Iya. Sehingga kalau saya lupa pekerjaannya, nggak ada dong yang mengerjakan. Artinya saya akan worship nggak? Enggak. Karena nggak ingat. Bagaimana? Artinya apa yang connect? 3 hal. Worship, Creator, dan hari Sabat. Sabat. Gimana? Sampai sini ngerti? Semua? Iya, Kak. Oke. Mari kita buka ayat berikutnya lagi. Yang semua mengerti ini semua? Jadi God itu di worship karena dia adalah pencipta. Dan kalau pencipta, dia bekerja 6 hari. Dengan kita ingat Tuhan kerja 6 hari, saya ingat hari Sabat. Bagaimana? Ngerti, Mica? Itu dia. Apakah bisa nggak orang istirahat hari ke Sabat? Bisa nggak Tuhan istirahat hari ke-7 kalau 6 hari nggak kerja? Enggak, ngapain istirahat? Betul. Apakah kata istirahat itu karena 6 harinya sudah dibikin duluan? Itu dia. Jadi orang yang ingat hari Sabat adalah orang yang ingat atau dia bekerja 6 hari. Atau dia ingat pekerjaan pencipta berapa hari? 6 hari. 6 hari. Ini ayatnya hari Sabat nih. Apakah hari Sabat ingatkan tentang dia punya wonderful works? Harus diapain? Diingat. Remember, diingat, Mica. Itu dia. Bagaimana? Bisa? Iya, Kak. Aha. Oke, mari kita lanjut lagi ayat berikutnya. Kita buka Yeskiel 20 ayat 12. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat itu apa? Hari Sabat Tuhan berikan, ya kan? Dan harus kita apa? Worship. Ingat. 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 Dan yang diingatnya apanya? Yang diingat apanya? Kita ingat hari Sabat karena kita ingat apanya? His wonderful works. Betul. Jadi ada gunanya nggak? Apakah Ada. kalau tanpa ingat 6 hari pekerjaan penciptaannya, terus kita ingat hari Sabatnya, apakah walaupun ingat itu sama aja lupa? Bisa. Betul nggak? Hari Sabat lebih dalam dari yang kita tahu. Hari Sabat bukan cuman kita nggak kerja, nggak sekolah hari Sabat. Tapi kita lupa pekerjaannya 6 hari, namanya kita sama-sama juga, kita lupa hari Sabat. Oke? Aca Sami? Mica, boleh ulang yang Ezekiel 20 ayat 12? Jadi, Tuhan berikan hari Sabat kan? Ya. Sebagai apa? Sebagai apa, Aca? Yeskiel 20 ayat 12, to be apa? Putus? Kokore ada di situ? Tolong dong, Say.
Halo, bisa dengar? Bisa, Kak. Enggak. Sekarang bisa, C. Oh iya, tadi putus ya Kak Geidi ya. Sorry ya, tadi putus internetnya. Oke, jadi Tuhan berikan hari Sabat sebagai apa? Sign atau Tanda. tanda. Oke. Jadi artinya ada worship, ada apa lagi? Kreator. Creator, Kreator. ada Sabat, betul? Dasar. Dan ini tanda. Apakah ini berhubungan semua? Iya. Iya. Apakah boleh ulang, Cek? Jadi worship itu, Sabat itu adalah tanda, Aca. Oh iya, Cek. Artinya worship, creator, Sabat, tanda atau sign itu ada hubungannya semua. Boleh? Oke, Cek. Artinya Tuhan di worship sebagai creator dan tandanya hari apa? Sabat, Cek. Itu dia. Ya? Cek baris screen-nya atasnya itu. Boleh. Iya. Jangan. Bagaimana yang lain bisa ngerti ini? Bisa, Kak. Oke. Jadi artinya kalau setan mau disembah, ya, dia mau disembah, artinya dia ada yang dia ciptakan, betul? Artinya dia ada harinya dan ada tandanya juga. Gimana? Sama kan? Bisa? Dan ciptakannya ini apa? Pekerjaan-pekerjaan kan? Kalau ini wonderful works kan? Setuju? Artinya setan pun ini Tuhan ya. Ini Tuhan, ini setan, betul? Jadi ini ada juga pekerjaan-pekerjaannya kan? Meniru. Meniru sama kan? Yang bikin orang tercengang-cengang. Namanya wonderful itu kayak, wow, bagaimana? Betul nggak? Nah, itu dia. Dia akan ciptakan pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang, wow, itu dia. Dan dengan pekerjaan itu, dengan orang ingat pekerjaan-pekerjaannya, apakah itu mengarah ke worship dia? Sama seperti Tuhan, kalau kita ingat pekerjaannya, kita akan worship dia. Bagaimana? Ya. Jadi nggak hati-hati nggak kita kalau salah lihat tanda, salah lihat pekerjaan, worship-nya pasti worship siapa walaupun kita bilang worship Tuhan? Setan. Setan. Bahaya nggak apa yang kita lihat? Bahaya, Cek. Itu dia. Jadi bahaya nggak kalau kita bilang ngaku-ngaku, oh kita worship Tuhan, kita sembah Tuhan. Tapi kita lihat pekerjaan-pekerjaannya setan. Dan kita lihat tanda-tandanya setan. Walaupun kita belum ke harinya, tapi apakah nanti tinggal ganti harinya aja? Mengerikan nggak? Jangan pikir, jangan pernah puas, saya sudah pelihara hari Sabat, tapi saya masih amazed dengan tanda-tandanya setan, pekerjaan-pekerjaannya setan, tinggal tunggu ganti hari dan akan worship dia. Ganti hari itu yang pasal dilangnya. Harinya ini kan, tanda harinya kan? Jadi tinggal ganti hari aja nanti. Apakah di kutipan yang dulu kita pernah bilang bahwa banyak orang yang akan dari hari Sabat, bahkan pendeta-pendeta akan bilang kepada anggota-anggotanya, sekarang kita harus memelihara hari Minggu, betul nggak? Itu pendeta-pendeta Advent. Kutipan dulu yang kita sudah baca. Itu pendeta Advent. Mhm. Itu pendeta. Kira-kira Iren,
Kira-kira Iren, kalau orang yang mengusulkan, kita kayaknya sekarang harus berbakti hari Minggu. Sebelumnya dia berbakti hari Minggu? Enggak. Enggak dong, betul enggak? Itu dia. Bisa? Jadi orang yang mendesak hari Minggu adalah orang yang dulunya nggak berbakti hari Minggu dong. Buat apa mendesak orang yang sudah pelihara hari Minggu untuk pelihara hari Minggu? Misalnya pendeta hari Minggu bilang, saudara-saudara, kita penting untuk pelihara hari Minggu. Ini pendeta mabuk atau gimana ya? Kita kan memang berbakti hari Minggu. Gimana, Iren? Iya. Betul kan, Iren? Iya, Kak. Nah, itu dia. Jadi kalau didesak, ke saudara-saudara dari pulpit-pulpit kan dibilang, dari pulpit-pulpit akan dibilang, kita penting untuk pelihara hari Minggu. Artinya sebenarnya dia sebelumnya pelihara hari Minggu enggak? Enggak. Kak, kulpit apa? Pulpit itu dia punya ini, mimbar-mimbar gereja. Oke? Ini dia. Jadi, apakah yang ganti hari nanti selama ini lupa sama pekerjaan-pekerjaannya Tuhan selama 6 hari, walaupun harinya benar, lupa pekerjaannya, nanti ganti hari. Dan selama ini mengidolakan ataupun menikmati tanda-tandanya setan. Berarti yang ciptaan-ciptaannya setan. Pekerjaan-pekerjaannya setan dan tanda-tandanya setan dinikmati ganti hari nanti. Berarti kalau misalnya orang Advent yang udah tahu hari Sabat tapi dia masih nikmati tanda ciptaan-ciptaannya setan, dia pasti terima yang Sunday law-nya itu. Betul, worship setan. Karena konsepnya adalah kalau kamu ingat 6 pekerjaan, kamu akan worship yang kamu ingat pekerjaannya. Boleh? Ya. Karena bisa nggak mengabdi pada dua tuan? Enggak bisa. Itu dia. Boleh? Apakah kalian punya mata terbuka nggak? Kalian pikir, aduh ternyata memang harus tinggalkan dunia 100%. Gimana? Iya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca kutipan ya. RH November 20 sekarang. Dunia ini akan menjadi milikku. Makanya dia bilang, saya mau kasih kamu semuanya. Betul nggak? Iya. Ini setan yang ngomong ya. Saya akan menjadi penguasa dunia. Saya akan menjadi pangeran dunia. Waduh, makanya di Matius 4 dia bilang, saya kasih semuanya. Betul nggak? Saya akan kontrol pikiran-pikiran orang di bawah kuasa saya, agar Tuhan punya hari Sabat akan menjadi tujuan utama yang khusus untuk dihina. Bukan main ya, setan ya. Setan benci banget nggak hari Sabat? Benci banget. Setan bilang, sebuah tanda kamu bilang di Yeskiel 20:12. Saya akan bikin orang-orang yang memelihara hari ke-7 itu akan menjadi tanda ketidaksetiaan kepada otoritas dunia. Boleh? Berarti kalau misalnya kita udah dianggap setia kepada otoritas dunia, berarti kita benar dong. Gimana? Kalau apa Jadi tadi? kalau misalnya kita dianggap nggak setia dalam duniawi, kalau misalnya orang-orang duniawi bilang kita ini nggak benar, berarti kita benar dong. Betul. Apakah otoritas dunia yang salah karena itu punya setan? Ya. Itu dia. Makanya otoritas dunia dari iblis 100%. Oke? Nanti kita akan lihat tanda-tandanya semua, oke? Kita ini baru permulaan aja nih, udah kayak gini ya, bukan main. Ya. Akan menjadi tanda kamu kalau pelihara hari Sabat, kamu tanda
tanda kamu lagi nggak setia sama otoritas dunia. Artinya setan punya koneksi dengan otoritas apa dong? Dunia. Dunia. Otoritas dunia. Hati-hati. Oke? Yang baunya dunia, so itu punya setan, oke? Oke, dibilang hukum manusia akan dibuat sangat-sangat strict, ya, menakutkan sampai manusia, laki-laki, perempuan nggak takut untuk nggak berani untuk memelihara hari ke-7 karena takut kekurangan makanan dan pakaian. Mereka akan bergabung dengan dunia untuk melanggar hukum dan dunia akan sepenuhnya di bawah kekuasaan saya. Ingat, hati-hati. Sekarang lagi masa penentuan kita mau di bawah setan atau Tuhan loh. Kalau kita nggak hidup sepenuhnya dari firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, kita dikuasai si iblis. Jangan tertipu. Boleh? Boleh, Mica. Oke. Mari kita baca lagi. Jadi kita tahu, waduh, setan nggak suka sekali ya sama tandanya ya. Mari kita baca kutipan ini. DA 289.1. Semua orang yang menerima hari Sabat itu adalah sebagai tanda Kristus punya kuasa yang menciptakan dan apa ini? Redeeming power. Wow. Jadi hari Sabat kita harus ingat karena itu mengingatkan tadi harus ingat Tuhan punya marvelous Wonder Kak. Oh, wonderful works ya, sorry. Erasernya mana? Oh ini. Wonderful works, betul? Ya. Kalau wonderful works ini kreatif atau creative power atau redeeming power? Creative power sama redeeming power. Ini creative power kan? Kalau namanya menciptakan sesuatu, waduh kreatif banget kamu bikinnya, betul nggak? Iya. Nah, redeeming power itu adalah pekerjaan penebusan, betul nggak? Iya. Berarti kalau kita pelihara Sabat itu kita pekerjaan penebusan. Jadi, apakah kalau misalnya kita ingat hari Sabat, sebenarnya kita ingat kuasa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari dosa? Wow. Itu loh sebenarnya. Itu dibuktiin pas Yesus hidup. Apa? Yang kan awalnya dunia nggak percaya kalau misalnya kita bisa ngelawan dosa. Nah, itu dibuktiin pas Yesus hidup dia bisa ngelawan dosa sebagai 100% manusia yang udah jadi dalam dosa. Betul. Kita ngambil kekuatannya kan? Apa? Ngambil kekuatannya kan? Kekuatannya, kelemahannya ada maksudnya. Ngambil dari itu, kelas itu ngambil kelemahannya. Betul, dalam kondisi manusia berdosa sayang. Sudah lemah. Itu dia. Oke. Nes dan Jobs, silakan. Kalau Kak boleh ulang nggak penjelasan yang kutipan DA 289 paragraf 1? Boleh. Semua yang terima hari Sabat kan dibilang itu sebagai tanda, betul nggak? Jadi Sabat itu tanda kan, Nes? Sign kan? Betul nggak? Kalau misalnya tanda itu apakah menunjukkan sesuatu atau dianya yang mau diutamakan, namanya tanda? Menunjukkan sesuatu. Pertanyaannya misalnya ada ini ya, ada 2 jalan lagi nih. Ini ada 2 jalan gini. Terus kita mau pergi ke puncak, oke? Puncak. Kita naik mobil di sini atau jalan kaki lah.
Buset ya, ke puncak jalan kaki, nggak apa-apa lah, sehat. Nah, ada tanda jalan kan biasanya, betul nggak? Iya. Ya, Pak. Ya. Ini ada tanda jalan nih. Ini misalnya Bogor, gitu kan? Ini puncak. Apakah waktu kita, puncak, ini, apakah kita mau, oh ya kita buat kemah di bawah tanda ini, setuju? Enggak. Iya. Apakah kita pas ngelihat tandanya, kita udah sampai puncak, gitu? Enggak. Enggak, artinya tanda itu menunjukkan situ loh puncak, belok ke kanan, betul nggak? Saya harus belok kanan dan harus pergi ke tempat yang ditunjukkan sama tanda. Iya. Jadi Iya. yang harus paling dibesarkannya sahabatnya atau yang ditunjukkan sahabatnya? Yang ditunjukkan. Apakah sahabat itu tanda yang tunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa yang selamatkan kita? Jadi sahabat itu ada terusannya lagi. Sahabat itu menunjukkan kuasa Tuhan yang sanggup menebus Iren dan Kak Geidi. Oh, Dari jadi sahabat dosa. itu tandanya. Yang di jalan itu sahabat tandanya, terus yang di puncak itu yang itunya apa? Kuasa untuk menyelamatkannya. Ya. Boleh? Jadi orang apakah banyak yang pelihara hari Sabat tapi bilang kita nggak bisa berhenti berdosa? Itu namanya ingat hari Sabat? Enggak. Enggak. Apakah cukup untuk ingat harinya kayak orang Yahudi? Apakah mereka semua salibkan Tuhan Yesus? Ya. Ya. Jadi ya, kita harus rubah kita punya konsep tentang hari Sabat. Untuk hari Sabat itu, ingat hari Sabat bahwa kita sanggup untuk berhenti berdosa. Itu hari Sabat loh. Bagaimana Tuhan bisa lakukan pekerjaan penciptaannya? Dia bisa ciptakan saya jadi manusia baru seperti Naaman yang dari tadinya kusta yang lambang dosa, bisa kayak bayi yang mulus baru lahir. Betul nggak? Ya. Itu dia, sudah. Apakah banyak setan mau kaburkan tanda Tuhan supaya kita berdosa semua? Gimana? Iya, Kak. Itu dia. Apakah kalau berdosa bisa kembali ke Eden nggak? Apakah setan ngerti sekali? Adam dan Hawa berdosa dikeluarkan. Saya mau make sure kita semua manusia berdosa supaya nggak bisa kembali ke Eden lagi. Jadi setan itu gunain pengetahuannya tentang kebenaran tapi dia gunainnya salah. Betul. Tahu nggak? Setan itu is a diligent Bible study. Kalian pernah baca kutipannya nggak? Iya, kayaknya pernah. Aku pernah share kan, kalau nggak salah kan? Kayaknya pernah deh. Aku nggak tahu di kelas mana. Aku pernah sih share, tapi nggak tahu yang mana. Aku nggak usah cari lagi ya. Nanti kita tambah kehabisan waktu. Oke, bisa ngerti? Iya, Kak. Oke. Bisa. Itu dia, ya. Jadi, kalau kita bilang nggak bisa kita tinggalkan hal-hal dunia, salah tanda atau benar tandanya? Salah. Salah. Labelnya doang. Sabat, tapi sebenarnya bukan sabat. Makanya nanti harinya, tandanya ganti sesuai dengan pengakuannya. Boleh? Apa yang diciptakan setan yang nggak diciptakan Tuhan? Apa? Ayo. Apa yang diciptakan setan tapi nggak diciptakan Tuhan? Apa, Nes? Otoritas dunia. Bukan? Ini dosa, Mice. Dosa atau iniquity. Tuhan ciptakan dosa nggak? Enggak, Mice. Artinya kalau Aca bilang, aku nggak bisa kalau aku nggak marah-marah, aku nggak bisa kalau aku nggak pikiran negatif, aku nggak bisa kalau aku nggak tinggalkan game, aku nggak bisa tinggalkan dunia. Saya, walaupun berbakti hari Sabat, tanda saya sebenarnya ingat pekerjaannya setan atau Tuhan? Setan. 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 Gimana?
Bisa nggak lihat itu? Jangan puas saya tidak bekerja hari Sabat. Tapi saya bilang nggak bisa berhenti berdosa. Setan, yeay, yeay, di dalam tanganku, yeay. Gimana? Betul nggak Matthew? Betul. Waduh, gawat ya. Oke, kutipan lagi. Kutipan lagi. Bisa semua ya? Manda, siapa lagi? Sally, bisa? Hani, bisa? Ya, Kak. Bisa, Kak. Ian, Katie, bisa? Iya, Rombur? Kak, bisa. Oke. Bisa. Oke, mantap. Cici Linda, Evelyn? Bisa. Oke. Oh, nggak jadi angkat tangan ini tadi ya? Tadi mau angkat tangan sih, cuman udah lupa pertanyaannya. Oh iya. Oke, lanjut dulu aja ya. Kalau ingat, Ya. tanya lagi. Ini dibilang ya, DA 437.2. Pentingnya hari Sabat sebagai pengingat penciptaan, betul? Ya, Dan ini harus dijaga terus sebagai alasan kenapa kita worship kepada Tuhan. Artinya kalau misalnya kita worship God tapi nggak ingat pekerjaan penciptaan kuasanya, worship God nggak sebenarnya? enggak worship setan. Worship setan. Oke? Buktinya saya lakukan pekerjaan setan kan? Iya. Itu dia. Karena dia adalah pencipta dan kita adalah dia punya ciptaan. Jadi hari Sabat tuh mengingatkan saya adalah apa? Pencipta. Apakah saya pencipta? Kebalik. Ciptaan. Ciptaan. Jadi hari Sabat tuh ingatkan, jadi kamu cuma ciptaan. Kamu ada karena pencipta punya kuasa yang dahsyat banget. Kamu harus sembah dia. Apakah gitu? Iya. Iya. Jadi, apakah hari Sabat mengingatkan Lucifer dia cuma apa? Ciptaan. Makanya dia benci pol Evelyn Iren sama hari Sabat. Karena setiap hari Sabat, aduh ngingetin lagi saya cuma ciptaan. Ngingetin lagi saya cuma ciptaan. Gimana? Jadi dia rubah gitu. Bukan gitu. Kalau dia, apakah hari Sabat mengingatkan bahwa kita yang tiba di hari Sabat itu, kita cuma ciptaan. Betul nggak? Iya. Apakah setan mau disembah? Iya. Kalau mau disembah harus jadi pencipta atau ciptaan? Pencipta. Tapi setiap hari Sabat, setan diingatin kalau dia cuma ciptaan. Makanya dia benci banget hari Sabat. Boleh? Bisa? Bisa tahu nggak kenapa setan benci banget hari Sabat? Karena dia cuma ciptaan diingetin. Itu dia. Dan bukan. Karena Sabat ingatkan apa, Iren? Ingatan kalau misalnya setan itu ciptaan. Betul. Boleh? Makanya dia buat hari Sabat sendiri. Buat hari lain, betul nggak? Yang dikurusin. Iya. Sama dia dong. Untuk sembah sebagai tanda sembah dia kan? Itu dia. Oke? Ada pertanyaan, Iren, Evelyn, angkat tangan. Tadi yang lupa itu udah ingat. Oh ya, apa? Sebenarnya sih rada out of topic. Tapi saya mau nanya itu, kan ada yang bilang kalau misalnya Yesus itu sebagai penebus dosa. Nah, penebus dosa itu maksudnya kayak gimana? Redeem, penebus dari dosa, ya kan? Harus kata dari dong. Kalau dari artinya harus di dosa. Misalnya kamu ditarik dari lumpur, kamu di dalam lumpur lagi nggak? Enggak. Artinya itu, penebus dari dosa, kamu ditebus dari udah nggak di dosa lagi. Artinya kamu bisa nggak berdosa, oke? Jadi yang sebelum Yesus lahir itu
Memang sudah out of topic ini sayang. Nanti lebih kelamaan Illuminatinya, oke? Jangan diterusin. Betul. Kamu sudah tajam juga tahu. Kayaknya pertanyaanku out of topic. Udah mantap tuh. Sebelum ya sayang. Nanti telepon pas hari Sabat itu ya saya apa PS. Oh, boleh. Mau nanya juga sih. Boleh. Oke, thank you. Ya, mantap ya. Oke, jadi ini ya. Hari Sabat, Aca dan semua bisa lihat, Sally bisa lihat nggak? Setan benci banget hari Sabat karena dia diingetin, dia nggak bisa disembah, dia ciptaan, betul nggak? Harusnya dia yang sembah God, betul nggak? Iya, Mince, betul. Lalu dia bilang, the Sabbath therefore lies at fair foundation. Jadi Sabat itu adalah fondasi untuk menyembah Allah, ya. Dan itu mengajarkan kebenaran yang besar, yang dengan cara yang benar-benar impress, ya. Dan nggak ada institusi lain yang pernah mengajarkan tentang penyembahan seperti hari Sabat, ya. The true ground of divine worship, not of that on the 7th day merely. Ini dia. Jadi dasar dari penyembahan Tuhan ya bukan hanya cuman harinya doang. Ini dia bilang loh. Ini J.N. Andrew ini yang penemu Andrews University. Jadi namanya dipakai untuk buat Andrews University yang di Amerika. Advent tahu semua kan? Andrews University, betul? Kayaknya pernah dengar. Itu dia. Ya, ini dia. Jadi ini pionir-pionir Advent kita loh. Lalu dibilang, fondasi dari penyembahan Tuhan itu bukan cuma harinya doang, tetapi dari semua worship itu, di situ, di hari itu kita harus bisa membedakan kita ini adalah creatures, ciptaannya, dan dia adalah creator. Boleh? Boleh itu semua? Iya. Jadi prinsipnya dari DA ini mau mengingatkan kita semua setiap hari Sabat kita adalah ciptaan, dia pencipta dan layak disembah, dan dialah yang punya kuasa bagaimana ciptakan kita, kuasa yang sama mau ciptakan hati yang baru di dalam kita. Gimana? Supaya nyatalah pekerjaan-pekerjaannya Tuhan di dalam kita untuk bisa dilihat orang. Oke? Nest and Jobs, silakan. Maaf Kak, boleh turun lihat kutipan tadi yang karena he is our creator atau apa? The creator, distinction ini artinya pembedaan antara creator dan his creature. Boleh? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mau introduce sedikit, oke? Introduce sedikit tentang Illuminati. Ya. Jadi ingat, prinsipnya Tuhan di worship. Nes dan Jobs, apakah sudah kejawab pertanyaannya? Maaf, tadi lupa lower. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Prinsipnya Tuhan di worship, dia creator, dia ada tandanya yaitu hari Sabatnya, betul? Jadi tandanya Betul. hari Sabatnya kan? Artinya setan juga mau di worship, dia punya pekerjaan-pekerjaannya yang berhubungan dengan dosa semua, dan dia punya tanda-tanda, dan dia ada harinya juga. Gimana? Ini Sama kan? mau tanya, Ceh. Ya. Itu kan worship Tuhan karena dia creator, worship Satan karena dia juga creator of sin. Betul. Itu dia. Oh. Makanya apakah orang yang penyembah setan yang nanti binasa sama dia, bahasanya adalah nggak bisa berhenti berdosa. Boleh? Oke. Kalian bisa lihat nggak itu bahasa nggak bisa berhenti berdosa asalnya dari mana? Kalian sudah bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Dari setan. Dari setan 100% dari setan. Orang Advent yang bilang kayak gitu, tinggal tunggu tanggal main, pindah harinya. Kakak mau bilang. Oke, lanjut ya.
Makanya kita harus belajar nggak? Kalau nggak ketipu kan? Oh, yang penting hari Sabat, selamat. Betul nggak? Salah. Iya, Salah kan? Tapi itu yang kita pikir dulu. Iya. Oke, kita mau ini ya. Mau baca dari pengertian-pengertian dari orang-orang luar, oke? Sekarang kita masuk ke orang-orang luar. Oke, baca ini. Ini Goan ya. Kita mau bilang tentang simbol. Simbol, betul? Simbol itu tahu kan simbol apa? Tahu kayak tanda gitu kan. Tanda sama kan? Sign, simbol sama kan? Oke, lanjut ya. Simbol itu selalu disajikan di kehidupan kita. Kita bisa temukan mereka dalam sebuah pergerakan, dalam bunyi-bunyi, dalam kalimat, ataupun warna atau gambar, betul? Iya. Lalu dibilang simbol itu datang dari bahasa Greek, yaitu artinya dari kata simbol yang artinya kontak, ya, kontak, taken, ada insignia, ada sign nggak di sini? Oh, insignia itu sign. Ada kata sign kan? Iya. Tanda kan? Betul? Iya. Nah, ya. Dan identification. Jadi orang yang menggunakan simbol-simbol sedang mengidentifikasikan dia sesuatu, betul? Jadi saya kalau misalnya saya pakai kalung salib ya, kita nggak pakai kalung orang Advent. Tapi apakah dia mau mengidentifikasikan bahwa dia orang Kristen? Setuju? Iya. Itu dia. Iya. Ya. Simbol artinya ini berarti apa saja yang bisa mengkomunikasikan fakta ataupun ide yang berdiri untuk sesuatu objek, ya, sebagaimana itu dinyatakan. Jadi contohnya kayak gini, ya. Saya pakai kalung. Apakah saya ngomong saya orang Kristen, saya orang Kristen, saya orang Kristen? Apakah dengan simbol tersebut kalung salib itu orang-orang tanpa saya ngomong, saya memberikan ide sama mereka fakta kalau saya orang Kristen. Setuju? Iya. Mantap. Iya. Mantap. Boleh? Oke, ini simbol, oke? Kita mau cari yang lain. Ini dari Goan ya, tahun 1907. Apa geser? Gimana? Halo? Enggak, dia tadi Nggak baca itu, aku disuruh gesernya disuruh leskan sama Iren. Sorry, suaranya kecil sayang, boleh ulang? Tadi itu aku kiranya disuruh menggirikan sama Iren, disuruh geser gitu kan. Oh, Disuruh oke. leskan. Iya. It's okay. Oke. Ini ada orang lagi namanya Xiao ya, Xiao. Oke. Kita ngambil pengertian-pengertian dari orang. Ini orang luar ya. Nanti kita cocokkan sama roh nubuat. Seperti biasa cara kita. Ya. Simbol adalah sesuatu yang untuk merepresentasikan sesuatu yang lain. Betul? Jadi apakah simbol itu adalah itunya yang mau ditunjukkan? Iya. Coba. Apakah kalungnya adalah orang Kristennya? Bukan. Nah, simbol itu nunjukin sesuatu yang lain. Kayak tadi. Apakah tanda adalah, oh ini artinya puncaknya di bawah simbol itu, betul? Jadi saya berkemah aja di bawah tanda puncak itu, betul? Enggak. Dikira, ngapain kamu di bawah? Ini kan tanda ya, ini puncaknya. Bukan, Pak. Masih ada 10 kilometer lagi ya, contohnya gitu kan? Iya. Nah, ini dia. Sama toh berarti? Oke. Iya.
Lebih spesifik lagi, simbol adalah kata-kata, frase, atau ekspresi yang lain dari ada image, gambar, image, picture, gambar sama gambar ya ke Indonesianya ya. Gambar, rupa ya, yang mempunyai kompleks berasosiasi, dia punya artinya. Oke? Jadi simbol itu dilihat sebagaimana nilai yang berbeda dari yang disimbolkan, sama kayak tadi. Ya, jadi simbol itu menunjukkan nilai dari apa yang lagi mau disimbolkan, boleh nggak? Ya, jadi contohnya kayak kita saya ada tato tuh, ya, ada tato barbel. Terus saya punya otot gede-gede. Apakah itu mensimbolkan, memberikan nilai kalau saya orang yang kuat? Gimana? Iya. Nah, itu dia sudah. Boleh ngerti semuanya? Jadi kayak simbol itu tanpa ngomong orang bisa tahu apa. Iya, itu dia. Bisa? Oh, iya. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang baru masuk ke Illuminati, oke? Ini kita mau ambil dari orang yang namanya sekarang adalah Dice, namanya Dice, ya. Dija namanya kalau spellingnya. Bicara tentang simbol, ya. Kita banyak kan simbol-simbol, dan salah satunya yang ada simbolnya apa? Sahabat. No, di sini. Simbol dari apa? Illuminati. Boleh? Kita kasih gambarnya. Gimana sih simbol Illuminati? Betul nggak? Kalian bisa cari di internet ya. Tapi kita mau kasih tahu lah. Banyak kok kalian ketik Illuminati keluar semua. Ini kan? Mata satu segitiga kan? Oke. Iya. Illuminati sesuai dengan Nietzsche ya. Illuminati adalah di-assume adalah secret organization society. Ingat ya, secret society ini ya. Nanti kita mau dipelajari di lain-lain, di pelajaran kita lanjutannya. Society itu artinya apa? Society itu sosialitas. Jadi, kelompok ya, tempat di mana orang bisa bersosialisasi tapi rahasia, boleh? Oh, oke. Thank you. Sudah bereksis dari senturi berabad-abad lalu yang mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Wow. Oke. Evelyn Iren, Cici Linda, silakan. Mau nanya apa kamu tadi? Mau nanya ini. Kenapa orang Advent nggak bakal salib? Kan banyak orang-orang Ya, Kristen aku mau tanya lainnya juga tuh. kalung salib. Kalung salib, apakah kita menunjuk kepada simbol atau fokus ke Tuhan Yesusnya? Fokus ke Tuhan. Tuhan Yesus, apakah banyak yang pakai kalung salib? Apakah cuman mau gaya-gaya aja? Nggak ada artinya kan semuanya itu? Apakah domba sudah nggak ada kan? Domba aja sudah di tandanya, simbol-simbolnya aja udah Tuhan nggak pakai lagi. Terus kita di akhir zaman buat apa pakai kalung, ya kan? Boleh? Biasanya kan kalung kan cuman tren-tren aja, nanti lupa ya ganti kalung lain. Apakah itu cuman ikut gaya-gaya doang kan? Nggak ada hubungan dengan keselamatan kita. Jadi itu perlu dicoret dari tujuan hidup kita. Oke? Oke, lanjut. Illuminati adalah organisasi rahasia yang di-runs oleh Jewish, orang Yahudi, agenda Zionis ya, yang berbasiskan ajaran-ajaran namanya Kabbalah. Satu tujuan dari Kabbalah
mengemfasiskan, memperbesar sesuatu lingkup misi dari politik juga. Oke? Dan apa ini namanya? Dan salah satu tambahan dari ajarannya itu adalah worship siapa? Waduh. Gimana? Bisa? Nah, gimana Kak? Illuminati, dia punya ajaran salah satunya adalah worship Lucifer. Terus yang Jewish Zionist Ini penemu-penemunya dulu, organisasinya. Oke? Zionis itu apa? Sion itu kan Bukit Sion. Iya, nama mereka Jewish Zionist gitu. Oh, berarti gereja itu dong dia. Iya, Jewish ya, Yahudi. Oke? Jadi nyembah siapa? Tujuannya? Worship Lucifer. Oke? Tapi kenapa harus mata satu yang disimbolin? Nanti kita belajarin semua ya. Belum ke situ. Kayaknya nggak belajar hari ini. Tapi kita mau mulai perkenalkan, oke? Mari kita baca lagi. Apa nih? Apa ini? Titanic. Film. Oke, apa ya? Oke, mari kita lihat ya. Ada Titanic. Oke. Sorry ya. Ini dia, sorry ya. Sekarang kita mau baca orang yang namanya ini. Apa? Tunggu, sebelum ini kita mau baca ini dulu. Oke. Terkadang movie ini digunakan untuk mengekspresikan banyak hal. Social kritik, complementary, pujian-pujian atau history atau ideologi dari penulis. Oke. Movie itu punya dominan visual dari rakyat banyak ya, banyak sekali dalam mengkomunikasikan ya, yang bisa yang bisa menarik sosial segmen manapun, betul nggak? Apakah dari kecil sampai besar, kalau nonton semua jadi satu, betul nggak? Iya. Ya. Jadi movie itu adalah series dengan gambar-gambar yang bergerak yang direkam dengan bunyi-bunyi dan cerita yang diceritakan, dan muncul di televisi, cinema theater atau movie theater. Oke? Berdasarkan definisi dari movie adalah salah satu komunikasi yang paling biasa dari media yang banyak diinginkan, betul nggak? Apakah orang-orang ada film baru nggak? Ada film baru nggak? Betul nggak? Iya. Mereka, film-film ini mengontrol apa yang kita harus dengar, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lihat melalui film tersebut. Banyak film-film ya yang dimasuki tanpa secara sadar simbol-simbol yang punyanya grup Illuminati. Boleh? Simbolnya seperti shape like triangles, segitiga,
dia punya mata satu dan banyak lagi simbol-simbol. Dan film-film yang sering menggunakan simbol Illuminati, yaitu penyembah Lucifer, adalah The Lord of the Ring, Despicable Me. Dan bukan hanya movie saja, dalam musik industri banyak musician yang pakai simbol Illuminati, seperti Ahmad Dhani, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, yang menggunakan simbol dari Illuminati bahwa dia ada pekerjaan dia di sana. Wow, boleh? Mari kita lihat gambarnya. Itu dikatain siapa, Kak? Ini diterangin bahwa diterangin tentang tentang simbol Illuminati, diterangin bahwa ini semua ada simbol-simbol dari Illuminati, boleh? Itu siapa yang ngomong? Ada dia punya penulis. Dia punya dari internet. Oke? Oke, lanjut ya. Kita mau ini Lady Gaga kan? Coba kita lihat ya. Ini sudah ya. Kak, ada yang ngomong tadi. Oh ya, siapa ya? Kak Hani. Hani, silakan. Ini siapa ini? Nggak tahu sih siapa ini. Lady Gaga. Lady Gaga. Apakah tanda-tandanya setan nyebar dari musik, film, bagaimana? Iya. Itu dia. Ini siapa? Katy Perry. Katy Perry. Apakah bisa equally yoke antara believer, penyembah Tuhan, dan penyembah setan? Terus waktu kita nonton film-filmnya, movie-nya, dia punya video musiknya, kita wow, apakah kita sedang wonder akan wonderful works-nya Satan? Iya ya. Wow, apakah siap-siap harinya ganti? Kita dibiasakan dengan tanda-tandanya lewat film, lewat musik-musik dunia, supaya nanti nyembah dia gampang. Jangan tertipu anak-anak muda, stop untuk dengar lagu-lagu dunia, ciptaan iblis semua. Boleh? Karena kalau Tuhan bikin tanda supaya sembah dia, setan pun sebarkan dia punya tanda-tanda supaya sembah dia juga suatu sekali nanti. Seperti katak yang apakah langsung di api mendidih atau pelan-pelan? Di api mendidih atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi lewat dulu. Aduh lucu kok ini. Si apa tuh pisang yang matanya satu. Cuman kartun anak-anak kok. Aduh, nggak bisa ngomong lagi deh. Itu semua jebakan setan untuk buat generasi muda sembah dia semua. Boleh? Semua yang setan tawarkan ke dunia, ujung-ujungnya dia mau supaya kita sembah dia. Ingat itu. Boleh? Oke, itulah kita punya pelajaran hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Boleh? Semuanya? Oke. Coba ya. Ini satu kali lagi ya. Coba lihat ini ya. Ini kita belum ya. Illuminati, moreover, Star Wars. Apakah Star Wars yang paling keren? Apa yang terkenal kan? Iya. Aduh, ini dia Star Wars ya. Dibilang juga Illuminati organization is trying to take the attention. Jadi organisasi Illuminati mau ambil perhatian dari banyak orang dengan banyak macam-macam film ini semua. Harry Potter lah, inilah, itulah, semua ya.
Terus habis itu dan dibilang walaupun dalam bentuk film itu banyak simbol-simbol dan arti-artinya yang mau disampaikan kepada publik. Apakah kita walaupun kita ketawa-ketawa nontonnya ada pesan yang setan mau kasih ke kita tanpa sadar? Bisa beriman nggak dengar pesannya setan, teman-teman? Banyak setan. Enggak, Ini setan ya kan? Wih, coba setan tadi mau ngomong, coba Ronu, setan bilang apa? Setan bilang apa? Setan bilang apa? Dia mau kontrol Dia apa? mau kontrol Dunia. penciptanya untuk menyembah dia. Apakah dia mau kontrol? Mana itu dia? I will control the minds. Betul nggak? Apakah dia mau kontrol pikiran orang? Setuju? Mari kita lihat yang orang bilang. Ini orang dunia bilang ya, kan orang Advent. Orang Advent yang tahu perkataan setan, masa nggak tahu? Heran Kak Gedi. Itulah karena nggak belajar ya. Kita harus kabarkan, kita harus seruan nyaring ini. Lalu dibilang, film-film adalah medium yang sangatlah berkuasa. Dan di situ visual kan, yang bisa dilihat, dipandang kan, betul kan? Nah, lalu dibilang, kita langsung ini ya. Illuminati, secret society yang sudah berabad-abad pakai simbol-simbol melalui media massa untuk mempengaruhi apa ini. Aduh, kasihan. Untuk apa ini? The mind apa ini? Of human. Artinya apakah cocok dong sama yang setan bilang di kutipan? Saya mau kontrol semuanya di bawah kuasa saya lewat film-film dan semua. Pokoknya ada tanda-tanda segitiga, mata-mata satu itu sudah setan punya kerjaan, teman-teman. Bilanglah sama seperti Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Betul nggak? Kalian lebih ngerti nggak kenapa saya tinggalkan itu film-film, lagu-lagu dunia, tahu nggak kenapa? Karena saya mau benar-benar sembah Tuhan. Bisa ngerti semuanya? Bisa? Karena saya mau benar-benar sembah Tuhan. Nes dan Jobs bisa ngerti? Sally, Ian, bisa? Ronggur? Bisa, Kak. Manda? Bisa, Kak. Maribel? Ya, Michelle. Ya, oke. Oke, itulah kita punya pelajaran Illuminati dan akan lebih banyak lagi yang akan ditunjukkan tentang tipuan-tipuan yang film-film dunia sedang tayangkan dan kita semua tertipu dan kita ketawa terbahak-bahak, tapi sebenarnya mereka mau kuasai pikiran kita dengan film-film semuanya itu. Oke? Sampai ketemu minggu depan di pelajaran Illuminati lagi ya. Besok kita RNA polymerase karena kita mau selesaikan juga untuk kalian ngerti vaksin, oke? Ya, silakan pertanyaan sekarang. Itu berarti kayak mata satu meskipun kayak orang wing. Ya, wing. Berarti itu termasuk Ya kalau saya mata satunya saya karena kelilipan ya enggak lah ya. Dan Tuhan kan bisa ngasih tahu saya, tapi kalau saya ikut-ikut, saya mau kayak Lady Gaga, tutup-tutup mata saya satu, apakah saya ikut penyembah setan? Apakah umat saya binasa karena kurang pengetahuan? Makanya belajar kan, Evelyn. Terus sama kalau wing juga Apa? Kedip gitu, kayak kedip gitu. Kedip. Ya, kedip kayak mengedipkan mata, tapi yang mengedipkan mata bukan karena kelilipan. Ikut-ikutan karena ada yang kedip-kedip mata juga gitu. Ya. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan ya. Kita harus semua hidupnya harus based on apa itu yang firman Tuhan mau. Oke? Jadi kalau biasanya orang yang nutup matanya satu karena mau fokus untuk melihat sesuatu kan, biasanya di teleskop apakah mata biasanya ditutup satu kan? Nah, itu.
Itu ya. Bukan karena saya mau niru artis, karena saya mau tutup mata saya karena saya mau lihat si Sally mau lihat bulan ya kan? Di Cikideng ya nggak apa-apa ya Sally. Iya. Tapi kalau saya tutup mata, saya mau kayak artis itu tuh. Nah, itu dia. Nanti kita akan lebih banyak lagi belajar bagaimana yang semua yang kaya-kaya itu sudah jual jiwanya ke devil. Oke? Sudah jual semua. Jadi kalian jangan mau jadi kayak aduh mau terkenal mau apa. Mereka kalau mati nggak ada keselamatannya, nggak ada kehidupan kekal. Mereka tukarkan kehidupan kekal untuk 40 tahun tenar. Bayangin rugi banget nggak Evelyn? Iya ya, kalau bisa 40 tahun tenang. Contohnya, dia 20 tahun jual dirinya ke devil, 40 tahun, umur 60 tahun dia mati, 40 tahun tenar. Dia jual kehidupan kekalnya untuk cuma 40 tahun tenar. Boleh? Ya Kak, itu boleh nggak kembali ke share screen-nya? Oh, mau screenshot? Ya. Oh, boleh. Silakan. Yang mana ini? Yang tulisannya itu. Ini ya. Yang movie is a powerful medium. Oke. Nanti pelajarin lagi ya. Ini yang penting kalian ngerti. Sorry. Hubungan ayat-ayatnya ke tandanya semuanya itu harus kalian pelajari ya. Thank you Kak. Ya, ini sudah semua? Yang based on definition above itu. Oke, ini ya. Bukan main ya. Tipuan semua ya. Aku dulu suka banget nih. Lady Gaga, Katy Perry. Aduh. Suka banget. Apalagi lagu-lagunya dihafal. Aduh, suka sekali. Tapi pas tahu ini, aduh ketipu. Bukan main. Rasa jealous banget. Waktu banyak digunakan untuk mendengar bisikannya setan. Pantesan nggak beriman ya, Sally. Silakan Sally. Silakan Sally. Halo, C. Hai Sally. Misalnya kalau kita kan fotoan gitu, C. Terus single eyes itu dihapus ya fotonya. Iya, nggak usah begitu. Kita foto senyum aja. Ya, Okay, kan karena semua tergantung motif ya. Kalau misalnya pas lagi foto, pas dicekrek kelilipan terus saya tutup mata satu ya, nggak apa-apa kan Sally. Tapi kalau kayak gaya-gaya karena ikut-ikut penyembah setan itu, karena aduh kayaknya keren nih ya gayanya, nah itu jangan ya. Semua yang dinilai Tuhan motifnya, oke Sally? Oke. Jadi kalau Sally misalnya, aduh mataku gatel terus ketutup ini ya nggak apa-apa ya kan, bukan Sally artinya ini apa namanya memuji-muji atau ingin sama seperti. Apakah saya ingin sama seperti itu bahasanya Lucifer, anak-anak? Betul nggak? Kalau misalnya saya ikutin gaya artis-artis yang ini, apakah saya punya rohnya Lucifer? Saya ingin seperti gimana? Aduh, karena artis yang kesayanganku gayanya tangannya peace gitu ya. Coba. Karena saya punya artis gayanya kayak gini ya, saya ginilah fotonya ya kan? Kalau artis-artisnya saya gini ya, saya ginilah fotonya, ya kan? Oke? Caranya itu tuh boleh, C. Iya, apakah itu ikut-ikut artis dunia, Sally? Apakah artis-artis dunia sudah jual jiwanya ke setan semua, Sally? Apakah Sally mau untuk ikutin gaya yang setan, pengikut setan bikin, Sally? Enggak. Dua di dunia ini cuma ada dua golongan, pengikut setan sama Tuhan. Itu aja nggak ada yang lain, oke? Antara kita ikut Tuhan atau setan. Oke? Kenapa kita nggak boleh kayak gini? Oh, nanti kita pelajarin. Ini apa tandanya, oke? Kayaknya minggu depan atau apa. Ini apa tandanya, oke? Kita pelajarin nanti. Boleh? Oke, Saya kalau boleh balik bentar ke layarnya enggak? Oh, boleh. Oh, ada Queen. Hai, Queen. Ini? Yang mana yang mau di screenshot?
Ini? Bentar. Yang ini. Oke, silakan di screenshot. Aca, Semi masih gimana? Bisa ngerti di depan? Oke, udah. Mantap. Thank you. Ya, Aca ketiduran. Oh, kadoh Aca. Sudah? Ini semua? Udah. Ini sudah ya? Thank you, Joy. Oke, thank you ya semuanya. Kita akan berdoa. Kita minta Iren berdoa. Thank you. Oke.